Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wal awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali anak-anakku kelas 7 dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini, yakni pertemuan keempat, Bapak tidak akan menyampaikan materi baru karena pada pertemuan kali ini adalah pertemuan tentang pengayaan materi. Perlu Bapak tekankan, pengayaan materi artinya bagi yang sudah paham, Bapak harap nanti yang Bapak sampaikan bisa lebih memahamkan daripada materi yang kemarin minggu lalu Bapak sampaikan. Bagi yang kurang paham, mudah-mudahan bisa memahamkan kembali. Oleh karena itu, yang pertama Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, sebelum Bapak menyampaikan pengayaan materi, tolong sekali lagi bagi siswa yang belum mengirim tugas berupa rangkuman dan dalil nakli kehujahan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman kemarin, tolong segera dikirim japri ke WA Bapak. Sekali lagi, yang belum mengirim, Bapak ingatkan, kalian Bapak tunggu, karena itu akan Bapak ambil sebagai bahan penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, dan yang kedua, penilaian keterampilan Anda. Baik anak-anakku yang Bapak sayangi, dalam kesempatan kali ini Bapak hanya mereview kembali pengayaan materi tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Untuk definisi Al-Quran dan Al-Hadis, silahkan dibaca kembali video Bapak kemarin, ataupun kalian bisa membaca di buku pedoman siswa Al-Quran Hadis cetakan Kementerian Agama. Dalam pengayaan ini Bapak pegang buku penunjang, yakni buku 3 serangkai, yang intinya saling melengkapi antara penjelasan yang ada di buku cetakan Kementerian Agama dengan cetakan 3 serangkai ini. Dan di sini silahkan nanti kalian, sifatnya tidak wajib, kalian bisa mengisi dari soal-soal yang ada. Sekali lagi tidak wajib, bagi yang memiliki buku silahkan kalian mengisi sendiri, melakukan mengukur pribadi soal-soal yang ada, baik soal pilihan gandanya maupun esainya. Sekali lagi, ini tidak wajib, hanya sifatnya pengayaan materi. Catatan hanya bagi yang memiliki buku penunjang Al-Quran Hadis cetakan 3 serangkai. Anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak menekankan pada kesempatan kali ini, mengingatkan kembali bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah hujah atau dalil yang bisa kita jadikan landasan dalam selama kita berada di dunia, yang mana fungsi Al-Quran pun memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi daripada hadis. Namun keduanya memiliki fungsi yang sama, yang artinya nanti Bapak akan sampaikan kalau fungsi Al-Quran adalah diantaranya sebagaimana yang kita pahami di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah.
Al-ayah itu artinya sempurnakan sendiri sampai satu ayat ya. Bapak hanya sampai situ. Silakan dicek Al-Baqarah ayat 185. Di situ Allah nyatakan bahwasanya setidaknya Al-Qur'an memiliki fungsi satu. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ingat, bagi manusia. Manusia itu apapun sukunya, apapun rasnya, bahkan lebih daripada itu, apapun agamanya. Artinya Al-Quran sebenarnya itu untuk seluruh manusia. Hudal linnas. Ya. Yang kedua, wabayyinatin minal huda. Apa? Sebagai penjelas dari petunjuk ya Allah. Wal furqon. Dan yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang tidak benar ya. Ukurannya adalah Al-Quran. Di dalam surah yang lain Allah pun berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 1, silahkan dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya secara umum fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, merupakan nikmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, karena Allah menjanjikan balasan keimanan dengan nikmat mendapat surganya. Yang berikutnya, sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, bagi orang yang kufur akan nikmat Allah, dan sebagai pendidikan moral Al-Quran yang sempurna ya. Ukuran daripada kesempurnaan moral silahkan pelajari di Al-Quran. Yang kedua terkait dengan fungsi hadis ya. Fungsi hadis sebagaimana yang kemarin Bapak sampaikan, Bapak hanya mengulang kembali. Yang pertama, fungsi hadis adalah mengukuhkan hukum ya yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran dikuatkan di dalam hadis. Contoh, Allah berfirman, wahai manusia, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benarnya takwa. Di dalam surah Ali Imran ayat 102. Itu dikuatkan hadis Nabi yang berbunyi, yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, ittaqillah haitsuma kunta al-hadis. Bertakwalah kamu dimanapun Anda berada. Takutlah Allah dimanapun kalian berada. Nah, antara Quran dan hadis itu menjadi sebuah landasan hubungannya ya. Fungsi hadis mengukuhkan, menguatkan Al-Quran, hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Jadi Al-Quran itu, katakanlah Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, dirikanlah sholat, fa'aqimus sholat. Maka itu ditafsirkan ayat yang umum itu tidak menerangkan sholat apa saja, berapa rakaatnya, enggak ada. Tapi di dalam hadis Nabi merincikan keumuman perintah sholat itu dengan beliau bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholatlah kalian sebagaimana engkau kalian melihat aku, kata Nabi ketika sholat. Maka ketika sholatnya Nabi diperhatikan, oh Nabi sholat ternyata 5 waktu dalam sehari. Maghrib itu tidak 4 rakaat, 3 rakaat. Nah itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, membatasi keumuman Al-Quran. Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya umum sayang.
sehingga perlu ada batasan. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah, kita sering dengar di surat Al-Jum'ah, wahai orang yang beriman, dirikanlah sholat pada hari Jumat. Ya, fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' dan yang lain. Maka di situ Nabi membatasi ayat itu. Apakah semua orang wajib sholat Jumat? Enggak, ternyata ada 4 yang tidak kena kewajiban sholat Jumat. Apa? Melalui hadis Nabi, tidak ada kewajiban bagi 4 golongan. Abdun, hamba saya, mamluk, au imra'atun, atau perempuan, au sobiyun, anak laki-laki, au maridun, atau orang yang sakit. Tidak ada kewajiban untuk sholat. Ya. Nah, yang terakhir Bapak sampaikan, fungsi hadis adalah menetapkan hukum yang belum ada jelas tertulis di dalam Al-Quran. Apa ada Pak? Ada. Contoh apa? Nabi Muhammad memberi penjelasan tentang keharaman binatang buas. Ada kan binatang buas yang kita tidak boleh makan? Karena apa sebabnya? Karena dia buas karena bertaring misalnya. Ada nggak di dalam Al-Quran? Tidak ada. Maka itu hadis berfungsi untuk menetapkan hukum yang belum jelas hukumnya di dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, aklu kulli dzinabin minas sibai haram. Makan setiap binatang buas yang bertaring adalah hukumnya haram. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam pengayaan materi pada kompetensi dasar awal pada semester ganjil ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.